zikir tanpa sanad, dan seutama-utamanya zikir itu la ilaha illallah. Orang itu sukanya mengamalkan amaliyah yang aneh-aneh, yang kalau bisa, suatu amalan kalau dibaca itu lidah sampai ketekuk keseleo. Jadi tidak semua orang bisa mengamalkan. Lakok amalan kok dicari yang aneh-aneh. Ingat, afdolu zikri falam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir itu la ilaha illallah. Tidak ada zikir yang melampaui keutamaan la ilaha illallah. Zikir yang lain-lain itu tidak ada yang bisa mengungguli keutamaannya zikir la ilaha illallah. Kenapa? Karena amal-amal ibadah yang lain itu tidak bisa diterima Allah. Sholat, zakat, sedekah, bacaan Al-Quran, puasa, apa saja amaliyah itu tidak akan diterima Allah. Akan diterima oleh Allah kalau menembus 7 langit, dan di langit itu ada pintu-pintunya, dan di pintu-pintu langit itu ada malaikat penjaganya, dan malaikat penjaga itu diperintah Allah untuk menolak amal siapa saja yang akan menuju langit. Jika orang yang beramal itu masih iri, dengki, hasad, ujub, sombong, takabur, syirik, riya, dan sifat tercela itu tumbuh dan adanya di titik latifah manusia. Dan zikir yang bisa membersihkan titik latifah dari sifat tercela itu hanya la ilaha illallah. Makanya kenapa zikir la ilaha illallah itu utamanya mengalahkan zikir yang lain. Orang bisa zikir la ilaha illallah dengan benar itu pasti menjadi waliullah. Cuma banyak orang meremehkannya karena tidak tahu manfaatnya. Makanya la ilaha illallah itu dinamakan miftahul jannah. Artinya kunci kebahagiaan. Gimana tidak bahagia jika semua amal diterima, dan semua doa diijabah karena menembus langit, dan sampai kepada Allah. Belajarlah zikir la ilaha illallah dengan benar. Itu sudah cukup sebagai bekal. Kalau semua doamu diijabah Allah, mau apa lagi? Dalam hadis sahihnya dari Yusuf Al-Qaurani, sesungguhnya Sayyidina Ali R.A. telah bertanya pada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku macam-macam thariqat, jalan yang paling dekat menuju Allah dan yang paling mudah bagi hamba-hambanya dan yang paling utama di sisi Allah." Maka Nabi SAW menjawab, "Wajiblah atas kamu mendawamkan zikrullah." Sayyidina Ali R.A. bertanya lagi, "Bagaimana cara berzikirnya ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Pejamkan kedua matamu, dan dengarkan ucapan dariku 3 kali. Kemudian ucapkan olehmu 3 kali, dan aku akan mendengarkannya." Maka Nabi SAW mengucapkan la ilaha illallah 3 kali sambil memejamkan kedua matanya dan mengeraskan suaranya. Sedangkan Sayyidina Ali R.A. mengucapkan la ilaha illallah 3 kali, sedangkan Nabi SAW mendengarkannya. Hadis dengan sanad sahih dalam kitab Jami'ul Ushul Aulia. Lalu kok kamu zikir dan minta amalan yang aneh-aneh itu? Yang kamu ikuti itu siapa? Sayyidina Ali itu Imamul Aulia setelah wafatnya Rasulullah SAW. Orang yang mengamalkan zikir tanpa sanad, setan, jin, siluman akan masuk ke dalam badan. Juga orang yang menjalankan zikir tanpa mengingat asma atau nama Allah di titik latifahnya, juga akan menarik jin setan siluman iblis masuk ke dalam badannya. Loh kok bisa? Kan sedang zikir.
Zikir itu bahasa Arab, artinya ingat. Zikrullah, artinya ingat Allah. Kalau zikrullah, tapi tidak ingat lafaz Allah, maka namanya bukan zikrullah. Dipahami, saya umpamakan, orang melakukan zikir itu kan membaca berulang-ulang, seperti orang melakukan sesuatu berulang-ulang. Contoh, kita memutar roda berulang-ulang, maka akan timbul putaran, makin banyak ulangan, makin banyak putaran. Ketika roda itu memutar cepat, maka energi di sekitar akan ketarik ke dalam putaran itu. Coba saja ketika roda memutar kencang, kira-kira plastik atau tangan kita jika didekatkan ke putaran itu kesedot tidak? Sekali tangan masuk jeruji roda motor, maka tangan akan ke bawah putaran motor. Kalau tidak percaya, sebaiknya jangan dicoba, nanti tangan bisa hancur. Nah, ketika kita zikir berulang-ulang itu putaran makin kencang, energi di sekitar akan ketarik ke dalam badan kita, yang kelihatannya diam sebenarnya sedang memutar mengulang zikir. Jika hati atau titik di dalam tubuh mengingat lafaz Allah, maka ada benteng yang memfilter segala yang ketarik dari energi alam, entah energi udara, air, matahari, bulan, angin, jin, setan, siluman, iblis. Energi buruk akan terpental, tak bisa masuk ke dalam tubuh. Tapi tanpa ingatan pada lafaz Allah, maka energi buruk termasuk di dalamnya jin, setan, siluman, iblis, akan ketarik ke dalam badan. Semakin kita zikir tanpa ingatan pada Allah, maka semakin banyak jin dan kawan-kawan masuk ke dalam tubuh, sampai mereka sangat banyak di dalam tubuh. Mereka mulai bisa mewujud menjadi wali, orang berjubah, bahkan mengaku sebagai Rasulullah SAW. Ingat, mengaku, siapa saja termasuk iblis itu tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW, tapi mengaku Rasulullah SAW bisa. Kalau tak percaya, kamu berdiri di depan cermin, lalu ucapkan, "Saya Rasulullah," bisa tidak? Bisa kan? Jadi semua bisa mengaku sebagai Rasulullah, ketika mereka sudah bisa masuk ke mimpi mengaku sebagai yang kita inginkan. Jadi mereka mengaku itu sesuai dengan keinginan kita, dari membaca uap yang keluar dari badan kita. Jika orang itu ada keinginan di dirinya, maka akan timbul uapnya, seperti air yang kita inginkan jadi kopi. Lalu keinginan kita melakukan merebus air, lalu timbul uap, dan orang tahu yang kita buat kopi apa bakso, dari bau uap yang kita buat dari keinginan kita. Paham kan? Direnungkan kalau belum paham. Lama-lama mereka tidak hanya wujud bisa di dalam mimpi, tapi sampai bisa tampil ke dalam nyata di depan mata. Karena mereka sudah semakin banyak di dalam tubuh kita, mungkin sudah ratusan triliun di dalam badan kita. Nah, setelah mereka mengaku ini itu, kita percaya, maka ruh kita, sukma kita diambil oleh mereka, disetorkan kepada iblis, agar mereka mendapatkan keilmuan, kedudukan dari iblis. Karena sudah menyetorkan wadal ruh kita yang ditipu itu, dijadikan budak oleh iblis. Jadi usahakan zikir dengan mengingat Allah, karena zikrullah itu mengingat Allah, dan usahakan zikir kita itu bersanad kepada Rasulullah SAW. Jangan hanya zikir-zikir saja. Saya mengingatkan ini, bukan saya iri dengki dengan zikir yang kalian lakukan, tapi saya sayang jika orang-orang muslim itu ditipu iblis.
dan jadi budaknya. Tapi kalau tidak percaya, ya silahkan saja dilanjutkan, itu hak masing-masing membuat pilihan, dan jika merasa benar dengan zikir yang dilakukan, ya silahkan saja, nanti kalau sudah meninggalkan akan ketahuan apa yang saya jelaskan ini benar apa tidak. Sang Kiai.